Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di subuh hari ini kita bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan manfaat dari kajian pada subuh hari ini. Kita lanjutkan kajian kita dan alhamdulillah kita telah sampai pada bab yang ke-144. Di sini Imam Nawawi rahimahullah memberikan judul Kitab Iyadatil Marid wa Tasyyi'il Mayyit. Bab mengunjungi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit dan menghadiri jenazah. As-salatu 'alal mayyit wa huduru dafnihi wal makthu 'inda qabrihi ba'da dafnih. Dalam itu juga termasuk perkara menyolatkan mayit dan menghadiri pemakamannya atau penguburannya dan berdiam sejenak untuk mendoakan sang mayit setelah selesai dikuburkan. Ini masuk dalam satu bagian di mana orang-orang yang sakit dan sakitnya itu la yurja syaf'uhu, yang dikira sudah parah, sudah dekat dengan waktu kematian, maka Imam Nawawi menggabungkan bab ini antara menjenguk orang yang sakit, kemudian menyolatkan, menguburkan dan mendoakan sang mayit. Dan ini semua berkaitan dengan hak-hak seorang mukmin dengan saudaranya, di mana kita harus mempelajari dan mengetahui bahwasanya kita memiliki hak atau saudara-saudara kita memiliki hak yang wajib untuk kita penuhi, dan ini semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hak mereka itu menjadi muncul dikarenakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak itu muncul dikarenakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadisnya, di mana ini adalah hadis yang ke-894. Imam Nawawi rahimahullah berkata, Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma, dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, dan perintah pada dasarnya mengandung hukum wajib. Al-amru yaqtadil wujub. Pada dasarnya sebuah perintah itu mengandung hukum wajib. Rasulullah memerintahkan kepada kami bi'iyadatil marid, untuk mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit. Wattiba'il janazah, dan mengikuti jenazah, mengikuti dari menyolatinya sampai menguburkannya.
wa tashmitil atis, dan mendoakan orang yang bersinnya mengucapkan alhamdulillah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini juga merupakan hak saudara kita yang beriman. Wa ibraril muqsim, dan membebaskan orang yang bersumpah. Nanti kita jelaskan apa yang dimasukkan dengan membantu membebaskan orang yang bersumpah. Wa nasril mazlum, dan menolong orang yang terzolimi. Perkara menolong orang yang terzolimi, bukan hanya yang terzolimi saja yang wajib kita tolong dengan caranya. Bahkan orang yang zalim pun wajib kita tolong. Dengan cara apa? Menghalangi dia dari berbuat zalim. Wa ijabatid da'i, memenuhi undangan. Nanti yang kita jelaskan apa yang dimasukkan dengan undangan di sini. Karena undangan ada undangan makan, undangan ngopi, ya, undangan kumpul-kumpul, undangan reuni dan lain sebagainya. Akan kita jelaskan apa yang dimasukkan oleh Rasulullah undangan di sini. Wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Sebagian riwayat menjawab salam, raddus salam. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ini ada beberapa hal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti ketika disebutkan dalam hadis ini hal-hal ini, hanya ini saja yang diperintahkan oleh Rasulullah. Bukan berarti kemudian yang lainnya tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ada banyak hal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Akan tapi kadang-kadang Rasulullah SAW menggabungkan beberapa perkara dalam satu ucapan, satu statement, satu hadisnya berkaitan dengan kondisi kadang-kadang, atau mad'u, siapa yang beliau sampaikan, ya, orang-orang yang beliau sampaikan. Adapun perintah Rasulullah SAW kepada kita berkaitan dengan adab-adab banyak. Ya, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk apa? Menjauhi hutang. Rasulullah memerintahkan kepada kita misalnya untuk ini dan itu dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana kadang-kadang sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik? Dijawab oleh Rasulullah, amalan yang paling baik adalah ini dan ini. Di kesempatan yang lain ada seorang sahabat yang berbeda bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amalan yang paling terbaik? Maka Rasulullah menjawab dengan amalan yang berbeda. Apakah ini bertentangan? Tidak. Semuanya merupakan amalan yang terbaik. Akan tapi jawaban Rasulullah SAW disesuaikan dengan kondisi sang penanya. Misalnya orang yang bertanya adalah orang yang ditahu gemar salat sunnah, maka diberikan amalan yang terbaik adalah misalnya salat malam. Ada orang yang ditahu oleh Rasulullah SAW ketika dia bertanya, dia adalah orang yang gemar sedekah. Maka ketika dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amalan yang terbaik? Maka Rasulullah mengatakan apa? Sedekah. Ada orang yang misalnya dia itu adalah orang yang dekat dengan orang tuanya, ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amalan yang terbaik? Maka dijawab oleh Rasulullah, amalan yang terbaik adalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga termasuk di sini ketika Rasulullah mengatakan amarona, ketika sahabat ini berkata amarona, Rasulullah memerintahkan kepada kami, maka ini di antara hal-hal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara iyadatil marid, mengunjungi orang yang sakit. Karena orang yang sakit, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi kejiwaannya, kondisi mentalnya sedang terpuruk. Dia sedang menahan sakit. Dia sedang hatinya bersedih. Maka ketika orang itu datang menjenguk orang yang sakit, menjenguk kawannya, menjenguk saudaranya yang sakit ini, akan menimbulkan atau memberikan rasa bahagia, memberikan rasa senang, memberikan rasa perhatian, yang dimana orang yang sakit tadi itu merasa tidak sendirian. Dia merasa masih ada orang-orang di sekelilingnya yang perhatian dengannya, yang peduli dengannya, yang mungkin membantu biaya penyakitnya dan lain sebagainya. Dan orang yang diberikan rasa bahagia, maka di samping itu bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sering kita sebutkan. Maka rasa senang itu berdampak baik bagi yang sakit, membantu pemulihan proses recovery kesembuhannya. Kata para dokter dalam ilmu medis, di antara hal-hal yang membantu proses penyembuhan seseorang adalah ketika orang tersebut itu bahagia. Hormon-hormon di dalam tubuhnya itu akan menjadi
memperbaiki sel-sel yang baru itu lebih cepat. Oleh karenanya orang yang sakit ketika dia bahagia atau dia dalam kondisi senang, maka itu akan membantu pemulihan kesembuhannya lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak senang misalnya. Oleh karenanya orang-orang yang menjenguk orang-orang yang sakit perlu memahami beberapa adab yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya jangan membicarakan hal-hal yang menambah beban pikiran orang yang sakit. Bertanya gimana sakitmu, detailnya bagaimana, hal-hal yang tidak perlu. Kita perlu memberikan angin segar kepada orang yang sakit dengan mengatakan alhamdulillah masya Allah, sekarang ente ana lihat lebih segar dibandingkan kemarin ana ketemu sama ente. Ana kemarin minggu lalu datang ke sini, sekarang ente kelihatan lebih sehat, lebih segar. Artinya ucapan-ucapan yang menyenangkan. Ya. Kemudian orang ada yang berkata, bagaimana kalau gitu kita berbohong misalnya? Padahal kenyataannya orang yang sakit ini orang yang kita tahu sakitnya semakin parah misalnya. Kalau kita datang kemudian kita mengatakan kamu kondisinya hari ini lebih baik dibandingkan sebelumnya, apakah kita berbohong? Tidak. Kondisi lebih baik dalam arti di sisi Allah Subhanahu wa taala, hari ini engkau lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, dalam segi engkau lebih banyak diampuni dosanya hari ini dibandingkan hari-hari sebelumnya. Bukankah orang yang sakit itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya seminggu yang lalu, 6 hari yang lalu dengan hari yang sekarang ada 6 hari beda jeda, yaitu engkau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini engkau pasti lebih baik dibandingkan hari yang sebelumnya. Betul apa tidak? Itu diantara adab-adab. Ya, jangan kita bicarakan, oh ini kayaknya ente sakitnya parah. Wah, atau misalnya menyalahkan dia, ente sih kebanyakan ini, kebanyakan makan kolesterol dan lain sebagainya. Contoh-contoh saja. Ya. Walaupun itu perlu mungkin kita ingatkan juga, artinya supaya dia. Tapi nanti ketika dia sudah sembuh misalnya, diingatkan, antum jangan makan makanan yang berbahaya lagi, nanti bisa darah tinggi, nanti bisa kolesterol, nanti bisa ini dan sebagainya. Tapi ketika dia dalam kondisi sakit, kita upayakan untuk tidak membicarakan hal-hal yang membuat dia semakin terpuruk. Bicarakan hal-hal yang menyenangkan dia. Bicarakan dia tentang bersabar. Bicarakan dia tentang engkau akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah ketika engkau diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sejatinya ingin mengangkat derajatmu, mengampuni dosa-dosamu. Kalau engkau mengetahui orang-orang yang sakit ini betapa besar pahalanya ketika nanti di akhirat, semasa mereka hidup mereka diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya orang-orang yang sehat itu tahu nanti di akhirat ketika orang-orang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang semasa hidupnya sehat tapi kemudian juga meninggal karena ajalnya. Ada orang yang semasa hidupnya ditimpa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, terus sakit sepanjang hidupnya atau diberikan sakit yang lama. Kata Rasulullah, nanti di akhirat orang-orang yang dibangkitkan dan dia semasa hidupnya sehat, kalau dia tahu ya betapa besar pahalanya orang-orang yang sakit diberikan ujian dengan sakit ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka niscaya mengatakan, mereka berharap, ya Allah, kembalikan kami ke dunia dan kami uji dan ujilah kami walaupun dengan cara dicabik-cabik punggung kami dengan apa? Dengan digaruk dengan besi, bil maqarid. Karena mereka tahu betapa besar pahalanya orang yang sakit, yang bersabar atas ujian diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang sehat nanti itu semasa hidupnya sehat, segar, bugar, bahagia. Di akhirat, ya Allah, kembalikan saya mau besok, saya mau ketika di dunia dulu engkau berikan saya sakit, sudah enggak apa-apa. Karena betapa besar pahalanya. Tidak berimbang mungkin pahalanya antara orang yang sehat dengan orang yang sakit. Mereka kepingin diberikan sakit semasa hidupnya. Oleh karenanya kita berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sakit ketika kita jenguk. Sabar, pahalamu ini besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosamu ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ini sayang sama kamu. Karena Allah ini menginginkan kamu nanti keluar dari dunia atau kita semua dipanggil sama Allah dalam apa kondisi? Tidak punya dosa lagi. Itu diantara cintanya Allah kepada seorang hamba. Ketika Allah tahu hambanya ini bergelimang dosa dan hambanya ini mungkin kurang bertaubat, tapi Allah sayang dengan hambanya ini, maka Allah jadikan dia sakit sampai akhirnya dia wafat. Dan ketika dia wafat, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bawa dosa sedikit pun.
Itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu saja hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang menjenguk orang yang sakit, maka dia perlu mempelajari beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya, an yanwil insan bihamtithal amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjenguk orang sakit itu jangan ada politik apa-apa. Jangan ada kebutuhan apa-apa. Dia murni menjenguk orang yang sakit dikarenakan dia diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu ini perintah. Maka saya jalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu niat awal. Jangan datangi orang sakit karena ada niat tertentu, apalagi unsur-unsur duniawi, cari muka dan lain sebagainya, ya, menunjukkan diri dia dekat. Nih, saya care sama kamu waktu kamu sakit. Nanti pas sudah sehat, ada kebutuhan-kebutuhan. Maka jangan niat seperti itu. Niat karena kita tahu ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minha, dan diantaranya juga an yanwil ihsan ila akhihi bi'iyadatihi. Dia niatkan dia menjenguk itu adalah dia berbuat ihsan kepada saudaranya. Berbuat baik. Karena Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Dan ihsan itu bukan hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada hewan pun. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan kepada segala hal. Kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada kawan kita, kepada guru kita, kepada murid kita, kepada bos kita, kepada karyawan kita, kepada semua orang, bahkan kepada hewan pun. Maka kata Rasulullah, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalaupun engkau membunuh hewan, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Fa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Kalau kalian menyembelih, nyembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pedangnya. Jangan disembelih hewan tersebut di depan kawan-kawannya, karena hewan pun merasakan ketakutan dan lain sebagainya. Artinya kita ketika menjenguk, maka niatkan kita berbuat ihsan. Saya ini mau berlaku baik kepada saudara saya. Kemudian an yastaghillal fursah fi tawjihil marid ila ma yanfa'uhu faya'muruhu bit taubah wal istighfar wal khuruj an min huquqin nas. Ketika orang itu menjenguk orang yang sakit, maka giringlah dia untuk memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Antum sekarang lagi kondisi kurang sehat, berbaring terus di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan ini hal-hal atau waktu antum yang luang ini, Allah berikan waktu luang untuk memperbanyak istighfar. Mungkin sebelumnya antum sibuk, mungkin sebelumnya antum banyak kerjaan, tapi sekarang Allah jadikan antum terbaring di tempat tidur. Ini ada baiknya. Allah ingin antum banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada hak-hak orang yang belum antum selesaikan, antum selesaikan. Punya hutang, bayar. Antum pernah menzolimi orang lain, minta maaf sama yang antum zolimi sebelum semua terlambat. Bukan kita takut-takuti dia misalnya ini adalah akhir dari hayatmu, tidak, tapi kita ingatkan agar apa? Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian annahu rubbama yakunu 'alal marid iskalat fi taharatihi aw salatihi aw ma ashbaha dzalik fa in kana al-'a'id talib ilmin intafa'a bihi al-marid. Oke, jadi di antaranya adalah ketika orang itu sakit, kita sebagai orang yang menjenguk, kita harus peka. Biasanya orang yang sakit itu dia punya problem tentang cara bersuci, cara berwudu kah, tayamum kah. Karena mungkin orang yang sakit kayak bisa bangun dari tempat tidur, dia mungkin pernah kencing di celana, ya, mungkin karena dia sudah tidak bisa bangun misalnya. Hal-hal yang berkaitan dengan taharah, hal-hal yang berkaitan dengan bersuci. Maka kita ketika menjenguk dan kita punya ilmu, kita jelaskan kepada dia untuk membantu dia. Ada orang yang sakit kadang-kadang ketika dia tahu dia sakit terbaring di tempat tidur, dia suka kencing di celana, tidak sholat akhirnya. Tidak sholat, dianggap wah saya najis ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan uzur. Misalnya orang yang sulalatil baul, orang yang misalnya tidak bisa dia tahan, ya, mungkin dia sudah sakit prostat, mungkin dan lain sebagainya, contoh-contoh sakit-sakit yang lain misalnya, ya, itu keluar tanpa dia sadari. Jadi air kencing itu keluar tanpa dia sadar, itu tiba-tiba keluar aja sudah, tidak bisa ditahan sama dia. Nah kadang-kadang misalnya itu terus-menerus keluar misalnya, atau kemudian datang waktu sholat yang dimana
itu sudah emergensi, maka diberikan uzur oleh Rasulullah SAW. Sholat gak ada masalah. Dia tayamum sebisanya tanpa perlu menghilangkan misalnya hal-hal tersebut. Sebagaimana hal ini juga banyak terjadi di zaman Nabi SAW. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan sholatnya, hal-hal yang berkaitan dengan wudunya, kita jelaskan kepada dia. Nah, itu yang penting gitu loh. Hal-hal yang penting karena dia demi menjaga apa? Sholatnya. Kemudian ketika seorang itu menjenguk, dia harus melihat maslahat dengan kehadirannya itu. Kalau kehadirannya itu memberikan rasa bahagia dan orang ini senang kita lama-lama di sana, tidak apa-apa antum lama-lama. Misalnya dia bosan sendiri, ya, atau misalnya ini orang kita di Australia misalnya, dia merantau ke sini, nggak punya keluarga, sanak famili, ya kita yang bisa menjenguk dia. Maka kalau misalnya kita lama-lama menjenguk dia, sejam, 2 jam, dia senang karena sebelumnya dia kesepian sendirian, nggak punya teman, nggak punya keluarga lain di sini, maka nggak apa-apa kita lama-lama. Tapi kalau misalnya kita tinggal di sebuah kota asal kampung halaman kita, anak paman kita, sepupu kita, yang dimana hari itu juga ayahnya jenguk dia, saudaranya ada 10 misalnya, saudaranya juga datang jenguk-jenguk ke sana. Akhirnya dia sudah capek sebenarnya dijenguk sama orang gitu loh. Ya kita jangan lama-lama di sana. Jangan kita lama-lama supaya apa? Supaya tidak membuat dia semakin bosan, capek dia. Kadang-kadang ada orang yang sakit. Ya biasanya contoh nih wanita baru melahirkan. Ini juga kasus yang perlu kita menimbang maslahat. Ada seorang wanita baru melahirkan, baru keluar dari rumah sakit. Ya. Terus kemudian di hari pertama orang datang, pagi datang, siang datang, malam jenguk datang, besoknya pagi siang datang, terus tidak berhenti. Capek orang. Ini kita harus melihat maslahat. Mungkin kita kasih waktu misalnya seminggu dulu, baru kita, mungkin dia masih sakit, baru habis keluar dari rumah sakit, habis dioperasi, masih bekas jahitan. Contoh misalnya ini ya, biarkan dia istirahat seminggu dulu, baru mungkin kita jenguk. Dan kalaupun mau menjenguk misalnya bareng-bareng, biar sekali datang selesai. Jadi bukan estafet, datangnya terus. Akhirnya orang nggak jadi ngurus bayinya, ngurus tamu akhirnya jadi. Begitu juga orang yang sakit. Ya, orang yang sakit perlu istirahat, bukan ngeladeni tamu. Ini contoh-contoh yang penting, kita harus menimbang maslahatnya gitu loh. Dengan kita kesana lama, apakah datang maslahat? Kalau enggak, kira-kira datang kesana bawakan bingkisan, bawakan makanan, bawakan apa? Doakan, berikan dia nasihat semangat apa dan lain sebagainya, tanya apa kebutuhannya, apa yang mesti dibantu, selesai pulang. Ya. Orang yang sehat aja, kadang-kadang kita kalau berjenguk ke rumahnya lama-lama sumpah kadang-kadang. Ya. Nah, apalagi terus kita datang ke rumahnya ngomong terus misalnya, bosan orang. Ini orang sehat loh ya, apalagi orang sakit gitu loh. Dengar kita ngomong bosan dia. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian ketika orang itu menjenguk, di antara manfaat dari menjenguk, di samping manfaat bagi orang yang sakit tadi itu, manfaat bagi yang menjenguk adalah bagi dia sendiri. Ketika dia menjenguk orang yang sakit, dia akan diingatkan dengan kehadirannya dia ke sahabatnya itu tentang nikmat sehat. Dia akan mensyukuri, ya Allah, alhamdulillah saya dikasih sehat ya Allah. Karena tidaklah orang mengetahui betapa besar nikmat sehat itu kecuali setelah dia sakit. Setelah dia sakit baru, ya Allah. Orang yang sakit-sakit parah, dia tidak kepingin apa-apa di dunia, dia hanya kepingin sehat. Tidak kepingin gedung, tidak kepingin mobil, tidak kepingin istrinya, tidak kepingin dia. Dia hanya kepingin sehat. Dan itu betul apa tidak? Antum kalau sakit, mau cantik kayak apapun istri, mau bagus kayak apapun rumah, mau mewah apapun mobilnya, tidak kepikiran di kepala kita. Yang kita inginkan hanya apa? Sehat. Itu aja yang kita inginkan. Betapa besarnya nikmat sehat. Kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang orang banyak lalai, banyak lupa, banyak tidak sadar. Padahal 2 hal ini nikmat yang sangat besar. As-sihhah wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Kapan orang tahu waktu luang itu nikmat yang besar? Ketika waktu sudah time flies. Ternyata sudah 5 tahun, ternyata sudah 10 tahun, ternyata sudah 20 tahun. Waktu tidak bisa kembali. Waktu tidak bisa kembali. Nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak bisa kembali untuk dia bersenang-senang dengan keluarganya. Tidak bisa kembali buat dia memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kembali untuk dia mengurangi dosanya misalnya. Nikmat yang sangat besar waktu itu. Dan kemudian sehat. Orang yang sakit itu dia akan menyadari betapa mahalnya nilai sehat tersebut. Dan ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, mengingatkan kepada kita sebagaimana nanti di antara manfaat kita ini menghadiri jenazah, menyolati orang yang wafat, menguburkan orang yang wafat di kuburnya, mengingatkan kepada kita kematian. Kita juga akan jadi sama, mungkin kita yang selanjutnya, gantian. Kalau orang ingat mati, tidak macam-macam, tidak berani berbuat maksiat. Ingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperbanyak ibadah karena dia mengingat mati. Ya. Kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu di awal Islam aku larang kalian ziarah kubur. Karena pada saat itu para sahabat masih lemah imannya, masih dekat dengan kesyirikan, masih dekat dengan hal-hal yang berbau kubur. Takutnya disyariatkan kembali ke kubur pada awal-awal Islam, masih nostalgia dengan kesyirikan-kesyirikan yang berkaitan dengan kubur, minta sama penghuni kubur, berdoa sama penghuni kubur. Di awal Islam dilarang oleh Rasulullah supaya ada gap, supaya ada jarak. Mereka sudah tidak terbiasa lagi. Ditebalkan keimanan oleh Rasulullah SAW, ditebalkan keilmuannya, dia mengetahui bahwa apa itu bahaya-bahaya syirik dan contoh-contoh syirik. Kemudian di akhir hayatnya, fazuru hal'an, kata Rasulullah, sekarang silahkan kalian kembali ziarah kubur kalau kalian sudah tahu apa itu ziarah kubur yang benar. Makanya kalau ada orang yang memfitnah bahwasanya dakwah sunnah ini melarang orang untuk ziarah kubur, dusta. Kita dakwah ini tidak pernah melarang orang ke ziarah kubur. Kita justru menganjurkan orang untuk ziarah kubur. Tapi ziarah kubur yang bagaimana? Ziarah kubur yang disesuaikan oleh perintah Rasulullah SAW, bukan ziarah kubur yang tersebar di negeri kita di Indonesia. Datang ke kuburan, ya, beli air, kemudian minta sama penghuni kubur, ngelepas batu di atas kuburan, sujud-sujud di hadap kuburan. Ini kesyirikan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dan itu yang kita larang, bukan ziarah kuburnya. Tapi ziarah kubur orang datang ke sana mendoakan, bukan minta doa, mendoakan. Justru orang-orang di kuburan itu butuh doa kita, bukan kita minta sama dia. Kita doakan dia. Fazuru hal'an, kata Rasulullah SAW, sekarang ziarahilah kubur. Kalian datang ke kuburan berziarah, berdiam sejenak, merenung, melihat kuburan tersebut, itu adalah rumah kembali kita nanti. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena menziarahi kubur itu mengingatkan kalian kepada apa? Kepada akhirat. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali mengunjungi orang yang sakit itu akan mengingatkan kita kepada apa? Betapa besarnya nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa minha ma yurja min du'ail marid lil a'id wa du'ail marid hariyun bil ijabah. Dan orang yang mengunjungi orang yang sakit, di samping dia itu mendoakan orang yang sakit ini supaya cepat sembuh, dia juga berharap dari doanya orang yang sakit. Loh, kok bisa? Nah, ini hal yang kita banyak nggak tahu. Orang yang sakit itu orang yang sedang tertimpa musibah, dan doanya hariyun bil ijabah, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antum ketika mengunjungi orang yang sakit, di samping kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau kesembuhan, tolong doakan saya juga. Saling mendoakan. Kita mengunjungi orang yang sakit, kita doakan dia, dengan dia mendoakan kita, mana yang lebih cepat dikabulkan sama Allah? Ini realistis saja ini. Dia, karena dia dalam kondisi kita butuh doanya dia juga. Tolong doakan kita, saling mendoakan kita agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan mendapatkan keselamatan dan lain sebagainya. Ya. Taib. Jadi itu dia perintah yang pertama dari Rasulullah SAW, bi'iyadatil marid, mengunjungi orang yang sakit. Wattiba'il janaiz, perintah yang kedua, mengikuti jenazah. Mengikuti ini ada dua step, ada dua langkah. Langkah yang pertama hanya menyolati saja, selesai. Yang kedua menyolati plus ikut mengubur
menguburkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tabi'al janazah," barang siapa yang mengikuti mayat, mengikuti jenazah maksudnya, hatta yusalla 'alaiha, sampai disolati, arti ikut menyolatinya, falahu qirat, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man tabi'al janazah hatta yudfan, barang siapa hatta tudfan, barang siapa yang mengikuti jenazah sampai dikuburkan jenazah itu selesai, falahu qiratan, maka dia mendapatkan 1 qirat lagi, menjadi berapa? 2 qirat. Apa itu qirat? Kerat ya. Bukan kerat ya, bukan kerat minuman. Qirat itu asgharuha mithlul uhud. Yang paling kecil, kalau kita membayangkan qirat itu adalah sebuah benda. Benda itu bermacam-macam, ada yang bentuknya besar, ada yang bentuknya kecil. Mobil misalnya, ada mobil yang sedan, ada mobil yang SUV, ada yang ute yang besar dan lain sebagainya. Kalau kita ibaratkan qirat itu adalah benda, maka yang paling kecil itu saja seperti gunung Uhud besarnya. Apalagi mungkin kita dapat jatah yang lebih besar daripada gunung Uhud, mungkin gunung ya Bukit Barisan mungkin di Sumatera, atau gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Rinjani di Lombok misalnya, lebih besar lagi mungkin. Itu pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu 1. Kalau kita menyolatkan dan menguburkan dapat 2. Itu besarnya pahala. Banyak orang tidak tahu. Banyak orang yang tidak tahu. Makanya nikmat besar kalau kita itu hidup di Madinah misalnya. Antum kalau pergi umroh, setiap 5 waktu sholat itu pasti salatu alal mayyit, sholat pada jenazah, bangun sholat jenazah. Hampir 5 waktu sholat. Ada yang pernah mendapatkan pengalaman ini? Nikmat besar. Sudah sholatnya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu 1000 kali lipat, 100.000 kali lipat lebih besar. Kemudian setelah selesai itu dia sholat jenazah, ikut menguburi hampir 5 kali waktu sholat. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita bisa mengunjungi Baitullah kembali ya secepatnya, amin. Wa tashmitil atis, perintah yang ketiga apa? Mendoakan orang yang bersin sudah ya, tidak perlu kita bahas lagi. Antum kalau mau lupa misalnya pembahasannya, buka pengajian yang sebelumnya ya. Kemudian wa ibraril muksim, membebaskan orang yang bersumpah. Jadi orang yang bersumpah, dia bersumpah demi Allah, wallahi saya tidak akan ke rumahnya lagi. Ada keperluan harus ke rumahnya. Berarti kita melanggar sumpah. Nah, melanggar sumpah ini itu ada apa namanya? Tebusannya. Ya, ada tebusannya, dan orang ketika dia tidak bisa membayar sumpah misalnya karena tebusan itu misalnya tidak bisa dia penuhi, ya, memberikan makan orang miskin, ya, kemudian atau dia berpuasa, atau dia membebaskan budak misalnya. Berpuasa dia tidak mampu misalnya, membebaskan budak juga dia tidak mampu. Ya sudah tinggal ya opsi yang terakhir, yaitu memberikan makan orang miskin. Tidak mampu juga karena dia orang miskin. Nah, antum sudah tidak mampu kok ya berani-berani bersumpah-sumpah seperti itu gitu. Jangan banyak-banyak bersumpah. Nggak baik itu kita banyak-banyak bersumpah dalam hidup ini, dan itu ya dihindari. Rasulullah tidak senang kita terlalu banyak bersumpah-sumpah dengan hal-hal yang tidak perlu. Dan ini juga mungkin kebiasaan orang-orang negeri Arab sana. Itu mudah untuk bersumpah, dikit sumpah. Ya seolah kalau tidak pakai sumpah itu tidak afdol ngomongnya. Dan itu terjadi. Nah, ada orang yang melihat saudaranya ini bersumpah nggak mampu bayar, dikasih uang nih, anak kasih antum uang, pakai buat tebus sumpahnya. Ini juga bermanfaat besar. Ini juga mengundang pahala yang besar. Ya. Kemudian wa nasril mazlum, menolong orang yang terzolimi. Menolong orang yang terzolimi. Ada saudaranya sedang dalam perkara muamalah maliyah, ribut sama orang masalah uang. Saudaranya ini dizolimi oleh orang lain. Maka dia ketika mengetahui saudaranya ini terzolimi, wajib dia membantunya. Wajib dia membantunya. Bahkan menolong saudara kita yang beriman,
bukan hanya ketika dia terzolimi saja. Ketika dia zolim pun wajib kita bantu dengan cara apa? Ingatkan dia, antum ini zolim. Takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Takutlah engkau akan ditanya oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban. Pahalamu akan diambil oleh orang yang kamu zolimi ini. Di dunia mungkin kamu selamat dari penjara dunia, tapi di akhirat engkau tidak akan bisa lepas dari penjara Allah, dari pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu nggak punya pahala lagi, dosanya dia yang akan ditimpakan kepada kau. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutlah engkau atas doanya orang yang engkau zolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada batas, tidak ada pembatas, penghalang antara doa orang yang terzolimi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya engkau kalau didoakan yang buruk sama yang engkau zolimi, habis kau. Jadi itu cara kita menolong orang yang zolim, dengan apa? Mengingatkan dia agar dia lepas kezolimannya. Dia kembalikan hak orang yang dia zolimi. Jadi kata Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu walaupun dia terzolimi atau dia pun lah pelaku zolim itu. Kata sahabat, ya Rasulullah, ansuruhu in kana madluman. Ya Rasulullah, aku akan tolong dia kalau dia terzolimi. Ya, wajar. Fa kaifa idza kana zaliman? Bagaimana cara saya tolong dia kalau dia zalim? Kata Rasulullah SAW, tamna'hu minadh-dhulmi fadzalika nasruh. Engkau halangi dia, engkau stop dia dari berbuat zalim, maka itulah cara engkau menolong dia. Karena kita kasihan, kau kalau berbuat zalim terus, dosamu ini bertambah terus. Itu cara kita menolong orang yang zalim. Bukan sebaliknya, orang yang zalim ditolong. Banyak orang ketika tahu temannya itu zalim, tapi karena teman tetap ditolong, tetap dibela. Wong teman saya, saudaranya ini walaupun dia terzolimi, nggak ada urusan. Dia bukan teman saya, dia bukan geng saya, dia bukan grup saya. Tapi kalau ada temannya yang grupnya dia, bolonya dia, ya konco-konconya dia, walaupun zolim, dibela, nggak peduli. Wong teman saya ini, nggak enak saya sama dia. Nah ini kekeliruan, karena orang-orang tidak memahami konsep beragama yang benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang luas, pembahasan yang sangat luas. Wa ijabatid da'i, dan perintah yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perintah yang ke-6. Ijabatud da'i, menjawab menjawab undangan orang yang memanggil kita. Ada banyak jenis undangan makan, ya, undangan buka puasa, undangan pengajian, ya, undangan dan lain sebagainya, undangan. Tapi yang dimasukkan oleh Rasulullah yang wajib kita hadiri. Ya, artinya tidak ada alasan tidak kita hadir kecuali udzur syar'i. Ya. Itu adalah undangan walimah, undangan pernikahan. Tapi kalau undangan makan, undangan ngumpul malam minggu misalnya, ya, itu urusan kita mau datang. Karena kita mau datang, mau ndak pun juga tanpa sebab kita ndak datang juga nggak apa-apa. Tidak ada celaan di sana. Tapi kalau undangan pernikahan, kita diundang, kemudian kita tidak hadir karena misalnya malas dan lain sebagainya, maka ini tidak boleh. Kalau memang nggak mau hadir, ya katakan, afwan saya nggak bisa hadir, saya sibuk. Artinya ada disclaimer. Tapi kalau kita tahu dengan menghadiri tadi itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pasti akan menghadiri undangan pernikahan, kecuali di acara pernikahan tersebut ada hal-hal kemungkaran. Ingat, ketika seseorang itu menghadiri pengajian, menghadiri undangan pernikahan, sejatinya dia sedang memenuhi hak orang yang mengundang. Ini ada penjelasan yang perlu kita pahami. Orang menghadiri undangan pernikahan, dia sedang memenuhi hak sahibul walimah, si pemilik acara, yaitu bapaknya anak yang mau menikahkan contohnya. Kemudian di kasus yang lain, orang yang menghadiri jenazah, penguburan, dia sedang memenuhi hak mayit, bukan hak keluarga si mayit. Nah, kemudian saya berikan biar antum paham. Di acara walimah ada kemungkaran. Ada joget-joget, campur baur laki perempuan, ada miras, dan lain sebagainya. Di acara penguburan ada kemungkaran juga.
ada ritual kesyirikan, ada kemungkaran di sana misalnya, dan lain sebagainya. Apa sikap kita kepada dua hal ini? Kata para ulama, kalau hal tersebut terjadi dan fix ditemukan adanya kemungkaran di dua acara ini, maka yang walimah tidak hadir, yang kematian tetap hadir. Loh, kenapa demikian? Karena ketika acara walimah, kita memenuhi hak si pemilik acara. Ketika ada kemungkaran di sana, berarti itu di-approve sama si pemilik acara, ya apa tidak? Dia meng-approve adanya kejadian tersebut. Misalnya ada miras di sana, ada alkohol di sana dan sebagainya. Berarti sejatinya dia telah menggugurkan haknya dia. Kita nggak perlu datang. Tapi sahibul atau si mayit, ketika keluarganya, beda kalau dia wasiat. Nanti kalau saya meninggal, tolong tuangkan alkohol di, ada kemana saya lihat beritanya itu. Iya apa tidak? Meninggal, alkohol, teman-temannya berkumpul rame-rame, tuangkan alkohol di kuburannya. Kemungkaran. Kalau dia wasiat seperti itu ya lain ceritanya. Tapi kalau dia tidak berwasiat, ini inisiatif dari keluarganya, maka tetap kita hadiri jenazah. Artinya tetap kita sholatkan dia, tetap kita kuburkan dia. Kenapa? Karena itu hak mayit, bukan hak keluarganya. Apapun yang dilakukan oleh keluarganya, prosesi kemungkaran dan lain sebagainya, bertentangan dengan agama, tidak memudaratkan si mayit. Selama si mayit tidak mewasiatkan hal tersebut. Bisa difahami? Kita khawatir kasihan. Misalnya ada orang, contoh, orang non-muslim masuk Islam, kemudian dia meninggal di atas Islam. Secara zahirnya kita melihat dia meninggal, Masya Allah meninggal di atas Islam. Ketika dia meninggal, diambil sama keluarganya, dikuburkan secara Kristen. Contoh. Dan ini banyak terjadi, ya apa tidak? Atau orang Hindu masuk Islam, ketika dia meninggal, diambil sama keluarganya, diaben. Apa tahu tetap diaben? Dibakar sama keluarganya. Apakah berdosa si mayat? Tidak memudaratkan dia. Kata Nabi SAW, fa inna syah la yadurru salhuha ba'da dzabhiha. Kambing itu ketika dikuliti nggak akan merasa sakit dia setelah dia disembelih. Nanti sudah meninggal dia, nggak ada urusannya sama orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal aman dari fitnah, aman dari ujian, aman dari gangguan. Dia sudah meninggal. Apapun yang terjadi itu urusan keluarganya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang meninggal, kita tetap hadir walaupun ada kemungkaran. Karena itu apa? Hak si mayit. Bisa difahami? Bisa difahami sekarang bedanya antara acara walimah yang ada kemungkaran, yang di-approve sama, beda ceritanya. Yang punya walimah kemudian marah-marah, ini siapa ini yang bawa-bawa alkohol? Misalnya, lain ceritanya. Dia pun tidak tahu, tapi biasanya hal tersebut pasti di-approve sama yang punya acara. Emang dia yang buat acaranya seperti itu. Maka nggak perlu kita datang. Jadi bisa difahami bedanya. Ini kata para ulama, penjelasan para ulama. Adapun orang yang meninggal kita datang karena kita ke sana mau doakan. Artinya kita memenuhi hak si mayit, bukan hak keluarganya. Kalau hak keluarganya apa? Takziah itu hak keluarganya. Kalau hak keluarga si mayit, jadi bukan berarti kita ke kuburan itu ingin, ya walaupun sekalian ya, artinya ketemu juga lain cerita. Tapi pada dasarnya kita ke kuburan itu apa? Memenuhi hak si mayit, bukan hak keluarganya. Hak keluarganya nanti kita ke rumahnya. Takziah. Itu yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh, wa ifsya'is salam, menyebarkan salam atau menjawab salam. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini dia hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi SAW, ya. Dan hadis-hadis yang berikutnya sebagaimana ini kata Imam Nawawi dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW, kalau bahasa Rasulullah bersabda, hakul muslim alal muslim khamsun, hak muslim kepada muslim lain ada 5. Tadi 7, sekarang 5. Itu dia yang saya katakan. Kadang-kadang Rasulullah menyebutkan 5, kadang-kadang Rasulullah menyebutkan 7. Jadi tidak membatasi hanya 5 atau 7 saja. Itu di antara yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah itu banyak. Dan kita pelajari dari hadis-hadis yang lainnya. Itu dia tentang mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit. Insya Allah kita akan jelaskan lanjutan hadis yang lainnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini memberikan manfaat bagi saya sendiri khususnya, kemudian bagi seluruh yang mendengarkan kajian ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita manfaat dari kajian pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.